40. Sambil jalan lah ya. Baik. Kita mulai saja ya sambil menunggu lain join karena kalian udah kelamaan menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok keluar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya dengan baik? Bisa kedengaran nggak? Pantesan nggak kedengaran. Headsetnya locot. Ya, kepada yang hormat, ya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Pagi. Gimana kabarnya kalian semuanya? Semoga sehat ya. Alhamdulillah. Kepada yang hormat Bapak Dedi Supriyadi sebagai Kaprodi Universitas Indonesia Pemerintah Kampus Kota Tasikmalaya dan sebagai pembicara kita hari ini, kepada Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti acara ini, kepada kalian anak-anak mahasiswa semester 5 yang Ibu banggakan, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasannya pada hari ini kita bisa berkumpul dalam mengikuti sosialisasi pelaksanaan praktek terpadu. Di mana acara ini? Di mana acara ini? Cek. Ada. Ya, mohon maaf ada kesalahan teknis. Di mana acara ini sangat wajib harus kalian ikuti untuk mahasiswa semester 5 supaya kalian nanti ada persiapan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan praktik PKL, dimulai pelaksanaannya, bagaimana pelaksanaannya, kegiatannya seperti apa, kemudian model pembelajaran nanti di semester 5 dan semester 6. Supaya tidak banyak di pertanyaan yang jatuh-jatuhan lagi, supaya kalian lebih siap lagi dan mempersiapkan diri dari sekarang. Target kalian kalau seandainya yang masih Ibu lihat kemarin masih banyak yang mata kuliahnya mahasiswa yang bahkan udah tidak mau belajar gitu, tahu-tahu udah banyak lagi R-nya, padahal di semester 3 udah Ibu wanti-wanti supaya kalian tidak ada lagi mata kuliah yang di-R. Kenapa? Supaya nanti tugas akhir kalian itu tepat waktu, masuknya sama dan keluarnya sama, gitu. Yang merasa seperti itu tolong diperbaiki, hati-hati di semester 5 supaya nanti kalian bisa mengikuti tugas akhirnya di gelombang pertama. Jangan sampai nanti menyesal pada saat kalian mengikuti pelaksanaan tugas akhir. Yang lain udah mau menyusun tugas akhir, udah buat TA, udah dapat TA, ternyata kalian masih ada masalah dengan penilaiannya yang masih ada nilai D atau ada yang nilai A. Sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya, Ibu berikan dulu aturan-aturannya ya. Pada saat acara berlangsung, mohon semuanya mematikan komputernya supaya tidak terlalu gaduh. Kemudian tampilkan background-nya masing-masing supaya nanti kita ngambil fotonya baik bagus gitu. Nanti di akhir sesi kita akan melakukan foto bersama, jadi siap kita foto bareng. Nanti kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis melalui chat atau kalian mengacungkan tangan melalui raise hand, ya begitu.
acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi dari Pak Dedi Supriyadi. Saya persilahkan. Sambil menunggu share, disiapin dari sekarang pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian sampaikan supaya nanti di sesi berikutnya setelah selesai acara ini tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan lagi, gitu ya. Ibu lihat tadi pada saat pendaftaran sebagian besar udah ada tempat PKL-nya gitu. Nanti kita akan mengkoordinir mahasiswa yang belum mendapatkan tempat PKL-nya. Nanti kita akan kelompokkan ke depannya. Siapa? Ya. Ya, enggak, Pak Dedi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih para mahasiswa semester 5 yang sudah hadir. Acara ini juga sama diikuti oleh dosen-dosen, ya, dosen-dosen, terutama dosen PA-nya, dosen PA, supaya nanti persepsinya sama ya tentang PKL, ya, PKL. Jadi sebutannya untuk semester 5 itu adalah PKL, jadi nanti ada PKL ya. Jadi acara sosialisasi SIPADU atau Sistem Praktik Kerja Terpadu, nah nanti kaitannya dalam masa pandemi 19 ya. Mungkin adanya COVID-19 ini mungkin ada juga banyak rintangan ya, halangan dan hambatan ya berkaitan dengan pelaksanaan PKL yang biasa kita lakukan. Tapi nanti sistem PKL ini meskipun misalnya dalam keadaan masa pandemik COVID-19, tapi nanti ada beberapa kebijakan dari lembaga, mungkin aturan atau dari tidak sesuai dengan buku panduan atau tahun-tahun sebelumnya, tidak seperti tahun sebelumnya mungkin ya, nanti kita akan sampaikan. Nah, jadi dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan, ini di dalam semester gasal atau ganjil tahun akademik 2020-2021, berarti nanti bagi Anda yang akan melaksanakan nanti di semester 5, ini surat edarannya sudah ada ya, yang sudah disebarkan dari Rektor Bidang 1 dengan nomor 233 garis miring 3.02 garis miring UPSI WR1 berarti bulan 7 ya, bulan Juli yang lalu. Nah, jadi sudah ada edarannya, ini sebagai panduan kita selain buku pedoman yang sudah ada di dalam ruang mahasiswa. Jadi Anda bisa mengunduh ya, mendownload buku panduan tentang PKL. Dipertegas juga ini dengan surat edaran dari Wakil Rektor Bidang 1 ya, dengan nomor 233 ini. Nah, jadi dalam surat edaran tersebut, metode pelaksanaan dan pengambilan data PKL ini ada 3 skema ya, dibagi. Jadi dari beberapa halaman itu diambil ya, intinya itu bahwa dalam pelaksanaan PKL itu ada 3 skema ya. Jadi Anda bisa melaksanakan magang, kemudian bisa juga yang kedua adalah melakukan riset lapangan. Jadi datang langsung ke lapangan, datang ke
perusahaan gitu ya. Yang ketiga adalah riset dalam jaringan, daring ya, dari jaringan. Jadi 3 skema ini yang diterjemahkan ya dari surat edaran Warek 1. Jadi bisa magang. Jadi magang itu nanti kita jabarkan kembali apa saja jenisnya. Ya magang itu berarti melaksanakan langsung kan, berarti harus ke perusahaan ya. Jadi kita akan jelaskan ya di sini ya. Ini jenis-jenis. Yang pertama tadi magang. Jadi kegiatan PKL yang bertujuan, jadi magang itu adalah kegiatan PKL, praktek kerja lapangan ya. PKL itu bukan pedagang kaki lima. Praktek kerja lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan pengalaman kerja dalam jangka waktu tertentu. Jadi tidak selamanya. Makanya dari lembaga ditentukan waktunya itu antara 1 sampai 3 bulan, berarti minimal 1 bulan Anda bisa melaksanakan magang ya. Jadi magang 1 sampai 3 bulan. Jadi bagaimana dari perusahaan tersebut memberi izinnya itu apakah 1 bulan atau 3 bulan? Tapi kalau misalnya 2 minggu tidak bisa ya, karena tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan. Jadi minimal Anda itu harus 1 bulan. Jadi ranknya itu antara 1 sampai 3 bulan. Jadi waktu tertentu itu ditentukan ya, waktunya itu 1 sampai 3 bulan. Kemudian nanti setelah selesai melaksanakan magang, Anda itu mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Anda telah melaksanakan magang di suatu perusahaan atau instansi tempat Anda melaksanakan magang. Jadi mendapat surat keterangan magang. Atau boleh juga bisa berupa sertifikat. Nah, jadi kalau misalnya perusahaannya tidak memberikan surat keterangan tapi memberikan sertifikat, boleh, sama saja. Tidak harus surat keterangan. Jadi bisa salah satu aja. Atau dikasih kedua-duanya itu lebih bagus lah, nggak apa-apa. Jadi ada surat keterangan, ada ada sertifikat ya. Berarti kalau atau itu berarti salah satu saja. Dan kalau dan itu berarti wajib ya. Dan itu berarti harus ada lembar nilai PKL. Nah, berarti yang menilai Anda itu berarti dari tempat Anda magang. Jadi yang menilai nilainya itu didapatkan dari tempat magang. Jadi bukan dari dosen, bukan dari siapa-siapa, tapi dari tempat magang. Nah, ini pengertian dari magang ya. Jadi PKL bertujuan untuk mendapatkan pengalaman. Nah, jadi nanti Anda itu harus benar-benar melaksanakan magang itu ya. Seperti Anda bekerja dalam suatu perusahaan, karena nanti Anda juga akan mendapat nilai, akan dinilai oleh pihak luar, yaitu oleh pihak perusahaan tersebut. Jadi harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan sesungguh-sungguhnya ya. Jadi sekali lagi dilaksanakan dalam waktu 1 sampai 3 bulan. Dan harus akhirnya itu harus mendapat surat keterangan atau sertifikat dan nilai ya, lembar nilai. Tapi nanti poin-poin nilainya Anda bisa ambil di ruang mahasiswa. Jadi ada belangkonya ya, ada formatnya. Jadi formatnya sudah ditentukan sehingga perusahaan nanti tinggal mengisi nilai poin-poin yang harus dinilai. Nah, kita juga bisa menjabarkan lagi jenis kegiatan skema magang tadi ya. Magang itu kan, jadi magang itu bisa magang yang program magang bersertifikat PMMB. Berarti ini di dalam suatu BUMN, perusahaan BUMN. Tapi ini kan terbatas ya. Kemarin juga kan ada beberapa mahasiswa yang sudah mendaftarkan, nanti diseleksi. Nah, apakah lolos seleksinya atau tidak ya. Jadi program magang bersertifikat itu program di BUMN yang bergabung dalam Forum Human Capital Indonesia atau FHCI ya. Nah, mungkin
Ini susah lah ya, susah. Jadi mekanismenya magang disesuaikan dengan BUMN. Jadi bukan dari lembaga tapi nanti seleksinya berdasarkan dari pihak BUMN tersebut. Yang kedua adalah magang di perusahaan atau di dalam institusi atau lembaga pemerintahan atau organisasi nirlaba. Nah, berarti di sini beda dengan yang bersertifikat atau PMMB, ya, itu program dari BUMN. Kalau ini adalah Anda bisa mencari sendiri di sini. Jadi Anda misalnya cari ke Telkom, ke bank mana gitu kan, berarti Anda masuknya boleh dimagang di perusahaan. Jadi mahasiswa yang sudah bekerja dapat juga menjadikan tempat kerja sebagai tempat magang. Nah, jadi itu kan lebih mudah ya, karena Anda kan kerjanya di sana. Nah, tempat kerja Anda itu juga bisa dijadikan tempat untuk magang. Ya, yang penting nanti kan dapat surat keterangan dari perusahaan tersebut tempat Anda bekerja. Kemudian mekanisme magang disesuaikan dengan aturan perusahaan. Nah, jadi bagaimana aturan perusahaan? Kita mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, jenis kegiatan magang itu bisa juga wirausaha. Misalnya, kalau mahasiswa sudah mempunyai PT misalnya, CP, yayasan, atau koperasi sendiri, nah jadi nggak usah repot-repot cari lagi di tempat punya Anda saja gitu kan, ya. Jadi bisa dijadikan tempat usahanya itu tempat magang. Nah, gitu. Jadi ada 3 ya, magang itu bisa yang PMMB atau bisa juga magang Anda dengan cara cari sendiri di perusahaan mana yang Anda inginkan. Tapi boleh juga nanti kalau misalnya Anda kesulitan untuk mencari perusahaan apa saja, nanti bisa komunikasi ke BSI Center ya, nanti bisa menghubungi Bu Dini. Nanti ada beberapa perusahaan yang sudah kerjasama dengan UBSI ya, jadi bisa nanti mungkin bisa minta listnya. Ada yang di Bandung ya, sekitar Tasik saja lah ya, kalau misalnya seperti itu. Itu yang magang ya. Kemudian yang kedua, yang riset lapangan. Nah, jadi riset lapangan itu kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana teori yang didapat selama perkuliahan dipraktikkan oleh suatu organisasi. Nah, jadi supaya Anda itu bisa mengimplementasikan teori yang didapat di bangku perkuliahan, bagaimana implementasi di dalam perusahaan. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi riset. Jadi melakukan observasi dan wawancara secara langsung. Jadi boleh juga kan, karena riset itu tidak usah seperti magang tadi kan harus kayak karyawan kan datang setiap hari. Tapi kalau riset lapangan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, jadi di sini mungkin 3 kali juga sudah cukup kalau hanya untuk mendapatkan data-data saja, mengumpulkan data ya. Data-data tersebut nanti kan diolah supaya menjadi informasi. Jadi antara 3 sampai 5 kali saja gitu kan. Jadi untuk mengumpulkan data primer ya, data langsung dari perusahaan tersebut yang dijadikan tempat observasi atau tempat riset. Nah, di sini juga surat keterangannya sifatnya opsional ya. Kalau misalnya perusahaan memberi surat keterangan ya diterima. Kalau tidak juga nggak apa-apa ya. Tapi di sini harus membuat surat pernyataan bahwa data yang disajikan adalah benar. Jadi Anda membuat surat pernyataan bahwa bahwa data-data yang Anda dapatkan itu adalah benar ya. Nah, berarti bisa dipertanggungjawabkan. Meskipun perusahaannya tidak memberikan surat keterangan riset. Kemudian tetap lembar nilai juga harus ada, tapi di sini bukan dari perusahaan. Nah, berarti nanti hubungannya dengan dosen PA. Jadi yang menilai adalah dosen PA-nya. Nah, jadi ada surat pernyataan dan nilainya diisi oleh dosen PA. Nah, gitu ya. Jadi untuk riset lapangan. Jadi boleh dilakukan antara 3 sampai 5 kali ya. Misalnya datang ke Telkom kan tidak usah
mungkin hanya 1 jam wawancara. Ya. Teknik wawancaranya silahkan, mau langsung datang ke tempat riset, kalau diperbolehkan silahkan. Tapi misalnya tidak diperbolehkan karena dalam masa pandemi seperti ini. Jadi Anda bisa misalnya lewat WA, kan, lewat telepon atau media apa saja yang mungkin bisa berkomunikasi ya. Pokoknya 3-5 kali juga udah cukup. Jadi nanti Anda bikin jadwal wawancaranya misalnya tanggal sekian apa aja. Jadi ada sebagai bukti bahwa Anda telah melaksanakan riset ya. Jadi nanti kan untuk diserahkan ke dosen PA ya. Jadi yang menilai adalah dosen PA. Jenis-jenis kegiatan riset lapangan ini boleh juga, ini riset pada perusahaan atau institusi ya. Ini pada umumnya seperti ini. Jadi riset pada perusahaan, institusi, atau lembaga pemerintahan atau organisasi nirlaba. Jadi wawancara dapat dilakukan secara telekonferen dengan perwakilan organisasi. Ya, gitu kan, boleh telekonferen. Tadi kan yang penting mendapatkan datanya. Jadi ini soal teknik ya, teknik pengumpulan data. Biasanya kan perwakilan organisasi itu kepalanya gitu kan, kepala atau kepala bagian atau siapa saja yang ditunjuk mungkin dari perusahaan tersebut yang bisa dijadikan narasumber untuk pengumpulan data. Kemudian bisa juga Anda melakukan penelitian bersama dosen yang menghasilkan karya atau inovasi. Misalnya Anda melakukan pengabdian masyarakat gitu kan dengan menghasilkan karya gitu kan misalnya, atau boleh juga di perusahaan juga nanti kan ada Anda magang di perusahaan gitu, tapi sifatnya nanti Anda diwajibkan misalnya membuat program gitu kan, bisa seperti itu. Nah, yang ketiga adalah riset dalam jaringan, daring ya, dari jaringan, dalam jaringan. Jadi kegiatan riset yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana teori yang diterima selama kuliah dipraktikkan oleh organisasi. Jadi metode pengumpulan datanya atau wawancara dan observasi dilakukan secara online melalui laman resmi atau website-nya gitu ya, atau media publikasi perusahaan data. Jadi sifatnya adalah datanya sekunder. Jadi Anda tidak langsung ke perusahaan, tapi Anda menganalisa, mengumpulkan datanya dari informasi-informasi yang ada di dalam website perusahaan. Misalnya Pertamina, Anda buka saja website Pertamina. Nah tadi suratnya, bagaimana surat keterangannya? Anda tidak perlu membuat atau mendapatkan surat keterangan dari Pertamina, tapi Anda membuat surat pernyataan bahwa data yang Anda dapatkan itu adalah benar. Nah nanti kan yang menilainya siapa? Sama dosen ya, berarti dosen PA maksudnya ya. Nah ini ya, untuk mempermudah ya, seperti itu. Kemudian kegiatan yang termasuk riset jaringan ya. Jadi ini riset daring yang ditujukan oleh organisasi. Jadi surat keterangan riset opsional. Nah, jadi Anda dilakukannya tadi boleh dari websitenya, misalnya datang ke perusahaan juga untuk meminta surat keterangan riset. Kalau dikasih ya diterima, kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi boleh juga digantikan dengan surat pernyataan bahwa data yang disajikan adalah benar. Nah, jadi gitu ya. Jadi lembaran nilai ditandatangani oleh dosen PA. Kemudian riset daring yang dilakukan melalui laman resmi atau media publikasi suatu perusahaan yang terdapat di Bursa Efek. Ya, misalnya yang TBK ya, misalnya Telkom, TBK, Bank Mandiri, TBK, pokoknya yang TBK ya. Itu tidak perlu melampirkan surat keterangan riset, tidak perlu. Anda harus membuat surat pernyataan saja dan nilai dari dosen PA, ya, seperti itu. Kemudian pelaksanaan praktik kerja lapangan, riset lapangan dan riset dalam jaringan. Jadi dilakukan perorangan atau boleh juga dilakukan secara berkelompok maksimal 3 orang. Nah, silakan. Anda mau sendiri, silakan. Mau berdua, silakan. Bertiga, silakan. Berempat, tidak boleh. Maksimal. Tapi boleh sekarang beda kelas.
Membuat proposal. Nah, jadi kalau misalnya ini untuk membuat proposal tergantung dari perusahaan tersebut. Apakah diwajibkan membuat proposal atau tidak? Atau hanya cukup dengan surat permohonan ke instansi tersebut? Biasanya kan Anda mau minta surat keterangan ya. Surat keterangan apa? Surat permohonan, surat pengantar ya, surat pengantar Anda mau melakukan PKL. Anda tinggal masuk saja di ruang student BSI ASI-ID, di situ ada. Tidak perlu tanda tangan, tidak perlu stempel gitu. Jadi Anda tinggal cetak saja ya, langsung aja mau ke perusahaan mana ditujukannya. Anda kasihkan ke perusahaan tersebut. Kalau diterima, nah berarti Anda bisa melakukan di sana mau riset, mau magang gitu kan. Tapi kalau misalnya perusahaan tersebut mewajibkan, silakan buat dulu proposalnya, berarti Anda membuat proposal. Nanti untuk outline proposal akan disampaikan nanti belakangan ya. Jadi membuat proposal itu sifatnya opsional tergantung permintaan dari perusahaan. Atau boleh juga cukup dengan surat permohonan ya. Jadi boleh dengan proposal atau dengan surat permohonan ke instansi. Nanti biasa ini tanggal 31 ya mulainya. Jadi bagi Anda yang sudah pernah mencari-cari sebelum tanggal 31 ini ya nanti mungkin sudah mendapatkan tempatnya. Pelaksanaan berkelompok dapat dilakukan pada kelas yang berbeda. Nah, ini ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kan diwajibkan dalam satu kelompok itu harus dalam satu kelas yang sama, tapi pada semester ini diperbolehkan dalam kelompok itu, dalam satu kelompok itu dengan di kelas yang berbeda. Tapi nanti akan mendata kembali supaya ini kan dosennya nanti kalau misalnya beda-beda, dosennya berarti 2 kan. Nah, berarti nanti akan diupayakan bahwa dalam satu kelompok itu oleh dosen yang sama gitu kan. Nanti makanya nanti akan didata kembali. Kalau sudah mendapatkan kelompok, nanti akan dievaluasi kembali supaya dosennya sama. Jadi mahasiswa itu mungkin setelah terbentuk kelompok akan disesuaikan dengan dosen PA-nya. Nah, untuk sistem informasi, materi kegiatan fokus pada analisis sistem ya. Jadi nanti Anda tidak usah membuat apa-apa lagi. Intinya adalah menganalisis sistem. Pokoknya sistem berjalan seperti apa di perusahaan tersebut. Baik yang sifatnya manual atau yang sudah terkomputerisasi. Jadi kalau misalnya melakukan riset, melakukan apa yang Anda Anda lakukan itu adalah menganalisis sistem berjalan di perusahaan tersebut. Baik di perusahaan yang masih manual atau yang sudah terkomputerisasi. Kemudian untuk buku pedoman, ini penyusunan laporan PKL ini sudah dapat diunggah ya di ruang mahasiswa. Ini tanggal 28 Juli berarti kan udah lewat, berarti sudah bisa sekarang. Nah, jadi jangan lagi nanti waktu pas membuat laporan itu kata si Anu seperti ini, kata si Anu yang benar itu adalah kata buku ya, kata buku pedoman penyusunan laporan. Jadi yang jadi pedomannya adalah berdasarkan buku laporan yang Anda unggah gitu ya. Kalau kurang jelas bisa dikonsultasikan dengan dosen PA. Kemudian pelaksanaan praktik kerja lapangan, riset lapangan, dan riset dalam jaringan. Ini konsultasi mengenai pelaksanaan secara umum dilakukan oleh dosen PA di semester 5. Sekali lagi, ini adalah sifatnya konsultasi. Kalau dosen PA kan biasa melakukan konsultasi ya, mungkin setiap awal semester atau jadi sifatnya bukan pembimbing ya. Jadi Anda harus diingatkan bahwa ini sifatnya bukan pembimbing seperti di tugas akhir. Sifatnya adalah sifatnya konsultasi. Jadi bukan benar-benar membimbing PKL itu seperti di tugas akhir. Jadi tugas dosen PA itu hanya untuk konsultasi, mengarahkan saja. Dan waktunya juga disesuaikan dengan kesediaan dari dosen. Jadi nanti kembali lagi ke dosen PA-nya kalau mau benar-benar seperti dosen pembimbing tugas akhir itu kan lebih bagus seperti itu. Ya.
Tapi sifatnya di sini dari lembaga adalah sebagai konsultan saja ya, hanya mengarahkan. Wajib membuat laporan sesuai dengan ketentuan. Nah, wajib membuat laporan itu, jadi jangan asal outline-nya juga kan sudah ditentukan nanti ya, akan kita bahas. Jadi laporan itu dibuat atau wajib dibuat sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian mahasiswa, nanti akhirnya mahasiswa wajib mengunggah surat keterangan PKL atau surat pernyataan data yang disajikan adalah benar, lembar penilaian PKL, dan laporan PKL dalam bentuk PDF. Nanti biasanya menjelang UAS ya. Jadi nanti dikumpulkannya Januari. Bukan dikumpulkan, diunggah sendiri oleh mahasiswa. Jadi nanti tekniknya nilai yang sudah didapatkan, baik dari perusahaan maupun dari dosen PA, di-scan ya. Nanti kemudian disatukan dalam PDF. Jadi ada 3 buah. Ada surat keterangan atau surat pernyataan, ada nilai, dan laporan itu sendiri. Pak, kan katanya kelompok 3 orang, berarti sama ya? Iya, sama isinya. Berarti masing-masing tetap, meskipun kelompok, laporannya di-uploadnya masing-masing ya. Seperti itu. Nilai PKL akan ada di KHS dengan nama mata kuliah praktek kerja lapangan. Nah, jadi meskipun kan tidak ada perkuliahan, tapi tetap nanti di dalam kartu hasil studi itu atau di transit nanti setelah selesai ada nama mata kuliah namanya praktik kerja lapangan. Nah, jadi nilai tersebut akan masuk di nilai PKL ya. Nah, ini konsekuensi keterlambatan mengunggah ini akan mengakibatkan nilai mata kuliah tersebut E. Nah, kalau Anda terlambat misalnya ditentukan sampai 6 Januari, ternyata Anda belum mengupload sampai 6 Januari, misalnya tanggal 7, berarti ke sana otomatis nilai PKL-nya adalah E. Nah, berarti Anda tidak bisa ikut tidak bisa ikut tugas akhir. Nanti kalau misalnya yang lain lulus tapi ada nilai PKL-nya E, berarti ini menghambat Anda untuk selanjutnya ke tugas akhir. Kemudian mahasiswa tidak lulus wajib mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian HER. Saya mah nggak mau susah-susah, mendingan nanti ikut HER saja. Tetap sama saja prosedurnya, Anda harus melakukan riset, melakukan magang dan sebagainya gitu kan. Pokoknya prosedur ini tetap dilaksanakan meskipun HER. Tetap nanti mengunggah-unggah juga gitu kan. Tetap harus mengupload juga. Nah, jadi tetap daripada dinanti-nanti mendingan sekarang aja langsung lulus gitu kan ya. Oke. Nah, ini adalah outline proposal ya. Kalau misalnya nanti dari perusahaan tersebut diwajibkan untuk membuat proposal. Jadi apa saja isi dari proposal tersebut. Jadi biasa selain cover, setelah cover berarti ada lembar judul ya, lembar judul. Judul proposal praktik kerja lapangan itu kan. Kemudian logo universitas, Bina Sarana Informatika, nama dan NIM. Kalau hanya sendiri, kalau bertiga atau berdua berarti namanya bertiga. Program studi, berarti program studinya sistem informasi, nama fakultasnya teknik dan informatika, lokasi kampus, misalnya kampus Kota Tasikmalaya tahun 2000 ya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah lembar persetujuan. Judul sama kan, judul lembar persetujuan PKL, kemudian nanti ada nama dosen PA-nya siapa. Ini sebagai lembar persetujuan. Jadi ada tanda tangan dosen PA. Ada kata pengantar, daftar isi, ya, pendahuluan, kemudian tempat dan waktu penelitian, tempat PKL-nya di mana, waktunya, ya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kan disebutkan di sana. Kemudian bidang pekerjaan yang dijadikan praktik kerja, misalnya di bagian apa diceritakan. Ya. Penutup, kemudian daftar riwayat hidup. Ini ada lampirannya, lembar penilaian kerja lapangan. Ini sifat masih kosong. Jadi supaya perusahaan tahu bahwa yang dinilai itu poin-poinnya apa saja. Jadi Anda bisa download ya untuk penilaian ini ada di ruang mahasiswa ya, di buku pedoman. Berikutnya ada 3 jenis outline ya.
Oten laporan ini untuk laporan nanti yang harus Anda buat setelah selesai melakukan PKL. Ada 3 jenis Oten. Oten laporan PKL program studi. Nah ini yang di buku panduan adalah ini Oten laporan PKL program studi. Ya. Makanya nanti kita menyesuaikan bentuknya ke magang, ke riset tadi kan, ke riset lapangan, ke riset dalam jaringan. Kemudian outline laporan riset. Jadi bentuk outline untuk skema 2, berarti untuk riset lapangan dan daring, yang mengalami kesulitan dengan bentuk outline yang ada. Nanti bisa dipilihnya ini ya, outline laporan riset. Kemudian outline laporan PKL program mahasiswa ya bersifat PMMB. Jadi maksudnya untuk outline laporan riset dan outline laporan PKL PMMB ini tidak ada ketentuan khusus ya. Jadi tidak ada outline tersendiri gitu. Berarti ngambil dari outline yang ada di buku panduan, yaitu outline laporan PKL program studi. Berarti ini sesuai dengan kebutuhan saja gitu kan. Jadi tidak kaku harus seperti itu ya, harus baku. Jadi bagi mahasiswa yang lolos seleksi dan seterusnya menjadi mahasiswa PMMB. Tapi tetap kan harus membuat laporan gitu. Dari magang, dari riset lapangan, dari daring semuanya tetap endingnya itu adalah membuat laporan. Tapi untuk outline, nah tetap ngambilnya dari outline yang sudah ada. Nanti tinggal disesuaikan saja. Misalnya untuk studi kasus yang manual, perusahaannya masih manual, ya. Apa saja yang harus dibuat, ya, seperti ini seperti di buku panduan juga nanti bisa dilihat ya. Jadi lembar judul, lembar persetujuan, ya, pendahuluan ini normal, landasan teori, konsep dasar, peralatan pendukung seperti biasanya, analisis sistem berjalan, intinya kan di sini ya, yang Anda analisis ini. Dimulai dari sejarah, ada struktur organisasi, ya, activity diagram, spek, masukan, keluaran, permasalahan pokok, dan lain-lain. Kemudian kalau yang sudah terkomputerisasi, berarti ini sama ya, sampai bab 2 itu sama, bedanya di bab 3. Nah, jadi untuk yang sudah terkomputerisasi ada tambahan diagram use case. Ya, use case. Yang ini saya kasih tanda merah. Activity diagram, ya. Kemudian ada entity, IRD, ada LRS, ada spec file, ada spesifikasi hardware dan software. Kenapa ini harus ada? Berarti kan programnya sudah ada ya, sudah terkomputerisasi gitu kan. Jadi Anda tinggal lihat IRD-nya itu berarti bisa dilihat kan kalau Anda misalnya praktek di suatu perusahaan, Anda misalnya buka programnya, berarti kan Anda bisa lihat filenya apa saja atau tabelnya apa saja, hubungannya bagaimana LRS-nya gitu kan, speknya juga Anda bisa buat. Nah, jadi bisa, kalau misalnya tidak diizinkan kan bisa dari tampilan aja sudah bisa lah, kira-kira seperti apa gitu. Nah, seperti itu ya, kalau yang ininya sama. Kemudian ada juga yang sudah terkomputerisasi dan berbasis OOP. Nah, jadi ya bedanya di sini ya, di bab 3-nya ditambahkan ada kelas model atau kelas diagram dan sequence diagram. Kemudian ini juga ada satu lagi studi kasus untuk proyek sistem informasi ya. Nah, jadi seperti tadi yang saya sampaikan, misalnya Anda magang atau riset dalam suatu perusahaan, ternyata dari perusahaan tersebut Anda diminta untuk membuat program misalnya, berarti itu masuknya di proyek sistem informasi. Nah, intinya seperti ini, isinya ya, ada latar belakang, analisis, solusi, inovasi, solusinya apa kan, tujuan, manfaat, metode pengembangan perangkat lunak, ya sama. Jadi surat keterangan tetap sama seperti ini. Lembar penilaian, ya, jika ada kalau dari sana.
Nah, mungkin itu yang materi yang pertama ya, berkaitan dengan PKL ya. Nah, kemudian di sini juga saya akan menyampaikan ya, supaya nanti PKL itu nyambung ya. Maksudnya supaya Anda tidak usah capek-capek lagi melakukan riset, PKL, nanti untuk tugas akhir di semester 5, di semester 5 dan semester 6 itu nyambung gitu kan. Jadi supaya tidak usah mencari-cari lagi tempatnya ya. Makanya saya di sini juga akan memberikan informasi dulu lah ya berkaitan dengan yang akan datang. Nah, berarti tadi semester 5 ya, menghadapi semester 5 supaya Anda juga terprogram nanti untuk semester 6 harus seperti apa ya. Nanti berikutnya saya sampaikan. Nah, di sini ada 3 kunci utama ya supaya Anda itu berhasil ya. Berarti kan dari semester 4 ya di sini semester 4, nanti bagaimana nanti yang akan datang itu semester 5 dan semester 6 selanjutnya ya. Nah, finish kan di sini. Nah, ini di sini the future depend on what do you do today ya. Apa yang Anda kerjakan hari ini ya untuk masa depan Anda. Nah, jadi sebagai pengingat ya di semester 4, nah berarti Anda kan baru selesai semester 4. Jadi catat tanggal-tanggal penting pasca pelaksanaan UAS. Nah, dari mana sumbernya? Dari kalender akademik ya. Catat tanggal-tanggal. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan informasi, jangan sampai ketinggalan kereta ya. Orang lain udah, Pak, saya mah tidak dikasih tahu. Masa harus dikasih tahu satu-satu gitu kan? Mahasiswa itu banyak. Gitu. Jadi Anda yang harus aktif mencari tahu ya tanggal-tanggal yang penting ya. Sumbernya dari mana? Di ruang mahasiswa, di ruang dosen, di mana saja, bahkan di spanduk di kampus saja sudah diadakan itu ya, sudah disampaikan kalendernya, tanggal-tanggal penting ya. Kemudian kapan tayang KHS semester 4? Nah, itu Anda harus tahu ya, nilainya apakah Anda sekarang sudah tahu? Lihat nilai-nilainya. Lihat nilainya ada nilai D atau E ya atau enggak. Nah, kalau misalnya ada berarti kapan pendaftaran dan pembayaran ujian HER. Nah, itu harus tahu ya, harus diperbaiki. Kemudian kapan tayang kartu peserta ujian HER. Juga harus tahu kapan tayangnya supaya tidak kelewat. Anda sudah bayar, sudah daftar, ternyata Anda tidak tahu kapan ujian HER-nya gitu kan. Kemudian kapan pelaksanaan ujian HER tersebut, kapan tayang hasilnya itu kapan. Jadi lihat di kalender akademik. Saya tidak akan ngasih tahu supaya Anda cari tahu sendiri. Ya, ini sebagai reminder di semester 4. Kemudian catat juga tanggal-tanggal penting ya untuk pembayaran kuliah. Nah, bayar kuliah kapan terakhirnya? Kemudian konsekuensinya kalau terlambat itu ya kalau tidak ngurus cuti berarti ujung-ujungnya adalah DO. Nah, ini yang tidak saya harapkan ya. Anda sudah tanggung, sudah di tengah-tengah mau mencapai finish ternyata harus DO karena keterlambatan pembayaran misalnya. Tapi kan sekarang pembayaran juga kan ada ada kebijakan ya, dibayar 2 kali gitu kan ya. Nah, sebagai ilustrasi saja ini saya ambil salah satu contoh KHS ya, tidak usah saya sebutkan lah. Sekian, ini diambil tahun angkatan 2016. Nilai yang didapat seperti ini ya. D-nya ada 6 mata kuliah. E-nya ada 9 mata kuliah. Kalau ditotalkan ada 15 mata kuliah yang harus di-HER. Artinya, mahasiswa ini membutuhkan 3 semester. 3 semester ya, karena HER itu kan dilaksanakan tiap semester itu hanya 1 kali. Jadi membutuhkan 3 semester untuk mengikuti HER. Jadi dalam 1 semester itu ketentuannya hanya 7 mata kuliah yang bisa
diambil jadi tidak bisa sekaligus 15 mata kuliah langsung HER, nggak bisa. Jadi maksimal itu hanya 7 mata kuliah. Nah, setelah saya telusuri ternyata mahasiswa tersebut tidak mau mengerjakan tugas gitu kan ya. Tidak hadir jadi dia hanya hadir itu UTS UAS saja, ya itu nilainya seperti ini. Gitu kan. Pendidikan Pancasilanya A, berarti waktu ormik saja ya, dia dapat nilai A itu, ormiknya hadir, semotnya hadir, tapi ya dia hanya mahasiswa musiman ya, hanya musim UTS dan UAS saja hadirnya gitu. Diperbolehkan ya, diperbolehkan gitu kan, tapi pasti nilai kehadiran kurang kan, nilai tugas kurang, hanya mengandalkan nilai UTS dan UAS saja gitu kan. Nah, ini akibatnya kalau mahasiswa jarang hadir, tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Jadi ada mata kuliah yang harus diperbaiki. Ini tidak bisa lulus 1 tahun lagi ya. Ini berarti 1 tahun setengah tetap. 7 kali 2 14 berarti 1 tuh menggantung. Berarti tetap meskipun hanya 1 mata kuliah berarti semester berikutnya. Berarti 3 semester. 1 tahun setengah lagi. Nah, ini keterlambatannya ya. Langkahnya harus seperti apa? Pertama, jadi mahasiswa itu harus mengikuti HER. Semester genap harusnya semester tadi ya, setelah UAS itu kan ada HER, harusnya ikut HER. Kemudian tentukan 7 mata kuliah yang mau diambil. Dari 15 ini cari skala prioritas mana dulu yang harus diambil. Misalnya nilai yang KHS-nya lebih besar atau sesuai dengan kemampuan Anda yang mana dulu lah, pokoknya 7 mata kuliah. Tapi kalau saran saya biasanya diutamakan yang nilai E dulu lah ya, nilai E, atau boleh juga skalanya prioritasnya adalah yang SKS-nya besar dulu gitu kan. Sampai lulus minimal C ya. Jadi minimal mata kuliah itu kalau lulus itu berarti C. Karena sebagai syarat untuk tugas akhir itu berarti IP itu lebih dari 2 ya. Kemudian lulus semua mata kuliah berarti minimal C. Kalau D atau E itu berarti tidak lulus, harus HER dulu. Nah, ini. Jadi untuk mata kuliah HER lainnya dapat diselesaikan dengan semester berikutnya. Jadi pokoknya 3 semester ya bisanya. Kemudian ini dampak lainnya yang tadi ya, tidak mau mengerjakan tugas, hadir hanya pada UTS saja, ya, atau lebih bangga mengikuti HER saja ya, sama saja enggak. Kalau HER itu maksimal nilainya B, ya, jadi tidak ada hasil HER itu jadi A, nggak bisa, ya, karena komponennya nilai yang lama itu adalah 30%, nilai HER itu diambil hanya 70%-nya. Jadi maksimal nilai hasil HER itu hanya B maksimal. Kalau 100 dapatnya dari HER itu tidak bisa jadi A, dia hanya jadi B. Ini kesulitan menyusun tugas akhir jadi nanti ya. Karena materi tugas akhir itu adalah akumulasi ya atau komprehensif dari materi perkuliahan semester 1 sampai semester 6, semester 5 ya. Kemudian kesulitan dalam memberikan jawaban pada ujian sidang tugas akhir atas pertanyaan dosen penguji. Jadi hal ini bisa terjadi pada saat dosen mengeksplorasi materi mahasiswa yang tidak hadir. Ya ini sebagai pengalaman saja, mahasiswa tersebut biasanya yaitu hadirnya hanya UTS UAS saja, sehingga waktu pas nanti meskipun memang bisa ikut HER, ujian tugas akhir, tapi dia susah ya, pengetahuannya gitu, kurang gitu. Kemudian langkah penting, ya ini langkah-langkahnya. Pertama, semester 1 sampai 4 yang masih ada nilai D atau E, segera selesaikan ya. Atau maksudnya segera mengikuti ujian HER. Nilainya harus minimal C. Kemudian nanti di semester 5 dan semester 6 jangan ada lagi mata kuliah yang nilainya D atau E. Nah, jadi jangan diulang lagi gitu kan. Harus tobat gitu ya, nilai D dan E-nya. Jadi semester 4 dan
1 sampai 4 itu selesaikan dulu lah, minimal semuanya lulus ya dengan minimal C. Kemudian di semester 5 dan 6 jangan lagi ada nilai D atau E. Jadi supaya tidak nambah lagi masalah. Kemudian semester 5 dan 6 mengikuti perkuliahan learning sesuai dengan jadwal. Karena nanti di semester 5 dan 6 itu semua mata kuliahnya itu adalah learning. Jadi ini bukan hanya di masa pandemik saja ya, tapi udah semester lalu juga udah dilakukan untuk semester 5 dan 6 itu adalah secara learning. Kemudian lulusan universitas UNSI itu tidak boleh ada nilai D apalagi E ya. Jadi nilai minimal adalah C ya. Jadi syarat tugas akhir saja dan syarat kelulusan di BSI adalah nilainya C minimal ya. Sertifikasi juga wajib, mahasiswa UNSI itu wajib memiliki sertifikasi ya. Kenapa? Ini sebagai bukti bahwa Anda itu adalah punya keahlian dalam suatu bidang. Bidangnya apa? Programmer kan ya. Berarti harus punya sertifikasi. Kemudian yang terakhir adalah baca pedoman proposal PKL ya untuk semester 5 dan nanti untuk semester 6 pelajari panduan tugas akhir. Dari sekarang juga boleh supaya Anda matching gitu ya. PKL-nya dengan tugas akhir itu matching. Jadi tinggal melanjutkan. Tidak usah dari titik nol lagi. Tidak usah dari awal lagi. Nah, ini langkah-langkah penting ya dalam menyelesaikan masalah yang tadi. Nah, kemudian berikutnya adalah pemahaman dan persiapan semester 5 dan semester 6. Nah, untuk informasi di semester 5 itu Anda akan mendapatkan atau berapa mata kuliah? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 mata kuliah. E-bisnis ya, teknologi web service, kemudian pendidikan kewarganegaraan, praktek kerja lapangan ya. Nah, berarti ini semuanya e-learning. Kalau praktek kerja lapangan tadi sudah disampaikan boleh daring ya. Boleh juga langsung di lapangan. Pokoknya maksudnya tidak ada pertemuan secara tatap muka. Jadi semua dilakukan secara e-learning. E-bisnis, TWS. TWS itu adalah mata kuliah praktik lanjutan dari Web 3 ya. Nah, ini semuanya dilakukan secara e-learning. Kemudian di semester 6 juga sama, ini semuanya dilakukan secara e-learning. Jadi sambil Anda menyusun tugas akhir, ada juga nih ada 3 mata kuliah yang harus Anda tempuh ya. Pendidikan agama, pendidikan bahasa Indonesia, etika profesi IT. Nah, ini jadi ada ini informasi aja ya supaya Anda paham tentang ini. Nah, kemudian bagaimana konsep pembelajaran semester 5 dan 6? Nah, supaya Anda lulus tepat pada waktunya ya. Jadi mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan secara e-learning sesuai dengan jadwal ya, sesuai dengan jadwal learning sesuai dengan jadwal. Kemudian keaktifan mahasiswa dalam e-learning berpengaruh pada proses akreditasi juga nanti gitu. Kemudian aktif dalam menjawab soal dan upload tugas. Nanti misalnya dari dosennya harus mengerjakan apa gitu kan, harus ada yang di-upload supaya nilai tugasnya ada. Kemudian aktif pada menu, chat, dan forum. Nah, jangan pasif ya, harus aktif. Kemudian dari semester 5 juga nanti persiapan PKL dan tugas akhir ya. Nah, makanya sekarang saya sampaikan perlunya menyampaikan SIPADU ini, sistem praktik kerja terpadu, yang intinya adalah dari PKL ya, sebagai dasar pemikirannya, bahwa di dalam nanti kalau Anda sudah
lulus, ya persaingan kerja ini semakin ketat. Nah, berarti kalau Anda dengan melakukan magang, melakukan riset, berarti di lapangan itu seperti apa? Jadi akan muncul masalah-masalah yang wawasan-wawasan Anda, ya, supaya Anda mendapat pengalaman, ya, pengalaman sebelum langsung ke dunia kerja. Jadi persaingan kerja yang semakin ketat. Kemudian di beberapa perguruan tinggi menjadi prasyarat kelulusan. PKL itu adalah menjadi prasyarat kelulusan. Ya, di BSI juga kan harus lulus minimal C sama, ya, berarti sama. Kemudian meningkatkan kualitas mahasiswa, kualitas skill baru, ya, punya skill. Kemudian kesempatan untuk mengaplikasikan semua ilmu yang didapat tadi kan dari dunia pendidikan, dari perkuliahan di tempat kerja, di tempat magang atau di tempat riset. Kemudian mempelajari detail tentang seluk-beluk standar kerja yang profesional. Kemudian dapat menambah wawasan mengenai dunia industri atau membangun relasi dengan dunia industri. Nah, makanya Anda harus benar-benar dipahami itu bahwa dapat menambah wawasan, ya, mengenai dunia industri atau membangun relasi, ya, dengan Anda melakukan magang, dengan riset bahwa Anda sudah ada relasi gitu kan, bahwa Anda sudah punya kenalan, punya relasi di sana, di mana kalau nanti mau kerja sudah punya relasi di sana, ya, sudah mengenal lah dunia kerja. Makanya nanti milih tempat PKL, riset atau magang juga disesuaikan cita-cita Anda mau kerja di mana misalnya kan. Seperti itu, supaya nanti kalau ada rekrutmen langsung pasti Anda yang dipilih nanti. Ya. Ini sebagai tips saja, ya, dari pesan bahwa dalam melaksanakan PKL, riset atau apapun yang berkaitan dengan tempat kerja, ya, di luar kampus harus tetap menjaga kedisiplinan dan sikap kerja. Jadi etos kerjanya harus tetap dijaga, ya. Jadi contohnya misalnya datang dan pulang itu harus tepat waktu. Jadi datangnya jangan terlambat, ya. Pulangnya juga jangan pulang gitu kan, harus dengan jadwal yang sudah ditentukan. Datang dan pulang tepat waktu. Berpakaian rapi, ya, berpakaiannya harus rapi. Kemudian tidak berambut gondrong, ya, rapihkan gondrong. Menjaga hubungan dengan pegawai lain, ya, karena kan kita berkomunikasi di sana, berelasi, harus menjaga hubungan baik dengan pegawai di sana, di tempat kita PKL, di tempat kita magang, riset dan sebagainya. Kemudian menjaga keselamatan kerja. Nah, ini yang sangat berdasarkan hasil kemarin, ya, antara dunia kerja dengan dunia industri dengan kampus itu, bahwa mahasiswa itu kebanyakan waktu pas riset PKL itu main HP gitu kan. Jadi hindarilah kesibukan ini secara pribadi, terutama ini main HP. Pokoknya selama kerja lebih baik jangan aktif lah HP-nya, ya, seperti itu. Contoh misalnya ini yang perlu diperhatikan, misalnya jadwal mata kuliah dan keaktifan mahasiswa learning, ya. Kemudian pengumuman pendaftaran tugas akhir nanti di semester 5, pengumuman pendaftaran ujian sidang. Tapi nantilah, mungkin masih lama. Yang penting Anda punya gambaran saja bahwa sekarang Anda menghadapi semester 5 dan nanti semester 6. Mungkin itu yang perlu disampaikan. Nah, di sini outline tugas akhir supaya Anda juga punya wawasan nanti, ya. Outline tugas itu ada 2. Sesuai dengan outline TA bagi bagian dari 2 profil lulusan program sistem informasi, yaitu sebagai programmer dan sebagai analis sistem, ya. Jadi ada 2, mau bikin program nanti atau menganalisis sistem. Nah, jadi ada 3 outline nanti, ya. Ada perancangan sistem, berarti kalau membuat program bisa di 1 atau di 2 proyek sistem informasi. Perancangan sistem, ya. Berarti ini sistem berarti 2 dan 3, ya.
Outline untuk kalau yang buat program berarti proyek sistem dan perancangan program. Kalau perancangan analis itu berarti di perancangan sistem. Seperti itu. Berikutnya nanti dipahami juga di sini di ruang mahasiswa ya, di ruang student BSC ID. Anda lihat di sini panduan tugas akhir ya. Kemudian pedoman PKL Anda bisa download ya di sana. Sudah ada kan dari tanggal 28 Juli sudah di-upload, Anda tinggal download saja. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekian, sukses selalu dan sampai ketemu di Wisuda 2021 ya. Terima kasih. Tetap semangat ya untuk belajar. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi yang sudah menyampaikan materi tentang persiapan kalian dalam melakukan praktek kerja lapangan. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa. Kemarin ada yang menanyakan, Bu, berapa lama magangnya? Berapa orang siswanya? Karena kan sudah dijawab secara tuntas dan jelas. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Bu, ada yang mendapatkan PKL-nya? Ada nggak di sini? Assalamualaikum Bu, ini Tio mau nanya Bu. Ya boleh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, saya Tio dari kelas 5A ya, kalau nggak salah sekarang. Ya. Ini Bu, saya tuh udah PKL dari tanggal 3, gimana tuh? Nggak apa-apa, apa harus ulang lagi? Makasih Bu. Ya, boleh. Ya, nanti Pak Dede akan menjawabnya. Silakan berikutnya, Kak. Mau bertanya, Kak? Silakan. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Keila dari kelas 5B. Mau bertanya, untuk sistem konsultasi terhadap dosen PA itu seperti apa ya biasanya? Terus, apakah diperiksa setiap babnya? Dan kalau laporan kita sudah selesai, kita lapor ke dosen PA atau seperti apa, Bu, biasanya? Terima kasih. Langsung saya. 3 aja dulu. Atau lagi? Siapa yang mau bertanya? Kalau nggak ada, jawab. Kalau nggak ada, langsung dijawab dulu ya. Pertanyaan dari Tio. Tadi Tio udah berapa lama? 3. Oh, pokoknya nggak apa-apa, pokoknya udah berjalan ya. Untuk yang sudah berjalan, berarti nanti informasinya seperti tadi aja. Kalau perlu disampaikan juga ke pihak perusahaan tempat Tio riset atau magang atau apa? Gini Pak, tadinya tuh kita tuh apa ya, magang 1 bulan gitu Pak. Magang 1 bulan. Ya, jadi jadi tanggal-tanggal sekarang tuh ya udah akhir Pak. Ya, yang penting kan intinya itu Anda mendapat surat keterangan atau mendapat surat sertifikat, ya. Iya Pak. Atau berarti kalau magang berarti udah jalan kan magang di sana ya. Jadi nanti dari pihak perusahaan itu boleh mau memberi sertifikat atau surat keterangan. Intinya itulah mendapat surat ini nggak apa-apa. Tapi nanti untuk laporannya menyesuaikan dengan outline yang sudah ada. Iya Pak, iya. Maksudnya yang saya tanyain itu tadi Pak, masalahnya yang mendownload proposal, ya surat izin atau apa? Kalau itu proposal maksudnya, kalau misalnya perusahaan tersebut sebelum Tio melakukan magang di sana, perusahaan itu minta Tio harus membuat proposal dulu gitu. Oh iya Pak. Tapi kalau sudah langsung diterima ya nggak perlu. Iya Pak. Cuma nanti setelah selesai magang, Tio minta surat keterangan. Kalau misalnya tidak diberi surat
keterangan, berarti misalnya dikasihnya sertifikat nggak apa-apa, salah satu aja, mau surat Iya, keterangan atau riset, sebagai nanti kebutuhan untuk mengupload setelah selesai. Ya. Iya Pak, iya. Oke, udah jelas ya? Oke Pak, makasih. Ya Oke. jelas Pak. Makasih. Kemudian pertanyaan dari Kaila, bagaimana teknik konsultasi ke dosen PA? Nah itu soal teknik, silakan bagaimana hubungan dosen dengan PA-nya. Jadi tidak diatur harus seperti apa gitu kan. Karena di situ tadi kan sifatnya adalah dosen PA itu sebagai konsultasi saja, konsultan saja. Jadi bukan sebagai pembimbing gitu ya. Kalau misalnya mau seluruhnya selesai baru dikasih ke dosen PA ya tergantung nanti dosen PA-nya. Coba komunikasi saja Kaila dengan dosen PA nanti ya. Dosen PA-nya. Pokoknya nanti tergantung dosen PA-nya juga. Maunya tekniknya seperti apa. Jadi gitu ya. Iya Pak, terima kasih. Iya. Ada lagi? Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, Ajrul. Silakan Ajrul. Bu, maaf, boleh bertanya di luar topik nggak? Boleh. Yang Ya, penting tapi masih di ruang lingkup semester 5 sih. Iya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajrul dari kelas 5A. Biasanya kan di semester 5 itu ada sertifikasi kompetensi ya. Nah, kalau pada saat sekarang ini, apakah akan ada Serkom seperti biasanya atau tidak? Nah, jika iya, apakah ketentuannya, bagaimana itu ketentuannya, Pak? Ya, begitu. Udah, gitu aja. Ya. Jadi untuk sertifikasi kompetensi tahun kemarin juga masih di pending dulu ya untuk sebagai syarat untuk tugas akhir ya. Tapi nanti lihat situasi dan kondisi juga ya. Kalau misalnya nanti ke depannya harus mengikuti sertifikasi berarti Anda harus ikut gitu. Tapi selama ini belum ada baru nilai plus buat pribadi saja ya. Kalau dari lembaga belum mewajibkan, masih sifatnya opsional. Kemarin juga kan ada basis data dan sebagainya. Berarti kalau misalnya yang mengikuti berarti mempunyai bahan untuk SKPI, menambah ini nanti di SKPI-nya lebih dari yang lain. Kalau di yang lain misalnya masih pada kosong ininya sertifikatnya, tapi kalau Anda punya kelebihannya di sana ya, untuk kalau misalnya melamar kerja, SKPI-nya kan dilampirkan, berarti pengalaman Anda, pengetahuan Anda, sertifikat yang sudah didapat ada di SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, seperti itu. Jadi sekali lagi sementara dari lembaga untuk tahun kemarin ya, jadi belum asalnya mah sebelum ini syaratnya adalah mempunyai sertifikat itu, Serkom, ya, sertifikasi kompetensi. Tapi kalau kemarin, tahun kemarin masih dipending karena situasinya tidak memungkinkan Anda mengikuti seperti itu. Sudah jelas belum? Iya Pak, makasih. Ya, silakan, ada lagi yang mau bertanya? Ayo yang lain, cukup jelas? Tadi saya mau menambahkan aja pertanyaan dari Kaila. Kebetulan Kaila kan dosen PA-nya saya untuk kelas 5B. Nanti Ibu akan koordinasikan langsung di grup 4B ya, L5B. Kebetulan L5B sebagian juga kemarin ada yang udah magang sebelum waktunya. Kalian kemarin masih bingung apa itu magang, riset lapangan, riset dalam jaringan. Mungkin sekarang udah jelas ya setelah kita paparkan.
tidak ada lagi pertanyaan dan bingung gitu. Bu, kemarin harus saya membuat proposal atau tidak, itu tergantung dari perusahaannya. Kalau perusahaannya meminta, silakan dibikin. Kalau nanti ibu meminta, ya harus dibikin, begitu. Itu nanti tergantung dari kebijakan perusahaan dan dosen PA-nya masing-masing, begitu. Yang kalian harus pahami adalah sekarang tentukan PKL-nya mau dengan cara magang, riset lapangan, riset dalam jaringan. Kemudian lihat buku panduannya. Jangan sampai salah dalam penyusunan laporannya. Karena yang akan dipilih itu adalah laporannya. Laporan kalian dalam bentuk magang, riset lapangan, atau riset dalam jaringan. Dan nilai dari perusahaan serta surat keterangan atau sertifikatnya. Intinya seperti itu. Mudah kan? Kalian hanya menganalisa sistem yang berjalan di perusahaan tersebut. Sistemnya apakah sudah terkomputerisasi atau belum? Kalau seandainya diminta untuk program membuat aplikasi, itu akan lebih baik. Lebih baik sih seperti itu. Ibu sarankan cari sistem yang masih manual supaya nanti kalian bisa dikembangkan pada saat menyusun tugas akhir. Saya nanti buat programnya nanti di semester 6-nya. Jadi tidak 2 kali riset, udah risetnya di tempat itu saja. Kalau sekarang saya menganalisa sistem manual, berikutnya saya membuat masukannya pakai program. Nanti programnya bisa kita hibahkan ke perusahaan tersebut. Seperti itu. Ya, jadi dalam satu kasus kita bisa menyelesaikan untuk 2 buah laporan untuk PKL dan laporan untuk tugas akhir. Mudah kan? Hanya tinggal melanjutkan. Cuman dari sekarang, bagaimana kalian cara menentukan analisa yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan supaya bisa dimanfaatkan oleh perusahaan tersebut. Nantinya kalian bisa desain tugas akhir, bisa membuat program, bisa dihibahkan, kedepannya bisa dihakikan, bisa dijadikan buku. Itu alangkah lebih baik. Seperti itu. Sudah cukup barangkali? Ibu permisi. Ya, boleh. Rizal izin bertanya, boleh? Boleh, Rizal. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizal dari kelas 5A mungkin. Ya. Tadi saya Rizal lihat Bu dari slide awal ya, ada tentang kita bisa magang, riset, sama wirausaha. Itu kalau tentang wirausaha kita memang membuat sistem kita sendiri, lalu kita bikin sertifikatnya sendiri, nilainya sendiri, atau gimana Bu? Iya. Seperti itu Bu. Terima kasih. Harus berbentuk CP dan berbadan hukum. Ya. Tadi yang tadi yang Gimana, Bu? PT-SMP. Ya boleh Pak Dedi mau menambahkan. Ya tadi yang saya sampaikan ya bahwa untuk yang punya usaha atau usaha sendiri, ya misalnya punya PT, punya CP, punya koperasi, pokoknya yang sudah berbadan hukum lah gitu ya. Tahu kan yang berbadan hukum? Iya Pak. Nah, berbadan hukum berarti resmi lah, usahanya legal ya. Nah, misalnya punya ada kop suratnya, ada stempel, berarti nggak apa-apa tanda tangan sendiri perusahaan tersebut. Misalnya Rizal sebagai direktur di PT punya sendiri ya nggak apa-apa, berarti kan itu aja nggak apa-apa. Oh iya. Menerangkan diri sendiri kan? Ya nggak apa-apa, boleh. Berarti ya harus memang ada berbadan hukum gitu. Kalau misalkan yang biasa-biasa saja tidak bisa berarti Pak ya? Ya tetap harus yang ini yang sudah tercatat di misalnya punya punya inilah izin lah gitu ya, resmi gitu. Iya. Siap Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya. Silakan, ada lagi yang bertanya. Kalau udah punya perusahaan sendiri dan berbadan hukum, perusahaan saya tinggal di perusahaan aja. Nanti kalian melakukan diri sendiri, analisis sendiri, tanda-tanda sendiri, nilai sendiri.
Begitu. Ya, silakan sebelum itu ada lagi yang mau bertanya supaya tidak ada lagi pertanyaan ke depannya. Karena ini berlaku untuk 2 semester. Barangkali ada yang masih banyak PR nih di semester 5. Aman nilai kalian? Saya bisa menambahkan? Ya, boleh. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kemarin saya sudah dapat informasi juga dari Bu Ai mengenai kalian yang udah ngisi form juga, yang udah ada perusahaannya sama yang belum dapat perusahaannya gitu ya. Kebetulan saya di sini juga megang di BIC Career Center. Jadi ada memang ada beberapa perusahaan yang sudah kita MOU dan sudah saya hubungi dan mereka siap untuk menerima magang juga. Jadi bagi kalian yang mungkin belum dapat perusahaannya, boleh silakan hubungi saya, Japri juga, atau nanti mungkin saya diskusikan dengan Bu Ai untuk membuat kelompok untuk teman-teman yang belum dapat tempat magang. Mungkin itu aja informasi tambahannya. Atau ada yang mau Japri juga boleh, silahkan. Dan intinya ada beberapa perusahaan yang sudah siap menerima teman-teman untuk magang. Ya, Pak. Nggak ada ininya. Tampilin fotonya dong. Jangan sambil sembunyi. Baik, Pak. Baik, begitu ya, teman-teman semua. Jadi silahkan bagi teman-teman yang belum punya, saya pakai HP Pak, jadi nggak bisa pakai background. Mohon maaf. Karena laptopnya juga digunakan dan suka loading kalau pakai laptop. Baik, gitu aja. Jadi sekali lagi buat teman-teman di sini yang belum punya perusahaannya atau belum dapat tempat magang, silahkan boleh menghubungi saya. Nanti saya coba petakan untuk perusahaan yang siap menerima teman-teman magang. Mungkin itu aja tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dini ya, dari tim BCT yang sudah menyediakan tempat magang. Seandainya nanti kalian belum mendapatkan tempat risetnya. Silakan barangkali ada yang mau bertanya lagi. Tidak ada? Isan. Kan Pak Isan mau nanya, San? Enggak, Bu. Cukup, Bu. Oh, cukup. Yang lainnya ada yang mau bertanya? Selain dari kegiatan PKL juga boleh. Cukup? Nah, kalau udah cukup. Awal mau bertanya? Suaranya jangan ditutup, Wal. Stop ngomong. Wal, mau nanya? Oh, jangan nge-WA saya. Langsung di sini aja, Wal. Ya, Pak. Udah jelas. Sudah. Mana buangnya tuh? Udah jelas. Kalau udah jelas, Ibu share untuk absensi kehadiran dengan cara mengisi kuesioner sebelum acara ini ditutup. Mari kita foto bersama dulu. Yang belum aktif videonya silahkan diaktifkan. Kita ambil di slide 1. Ini ada 3 slide ya. Mana ini Andriana, Marliana. Nah, siap? 3, 2, 1. Oke. Sekarang slide yang kedua. Slide yang kedua.
Enggak. Ini slide kedua banyak yang menjelang menggunakan background. Pada mati. HP, Bu. Iya, mukanya pada mati, diaktifin dong itunya videonya. Biar kelihatan wajahnya. Aduh, mati nih. Gak apa-apa di 3, 2. Ya, sob, ibu tunggu. Oke, silakan diaktifkan dulu videonya. Nah, biar kelihatan nih, sampai besok ibu kejar kalian ke semester nggak ketemu. Tunggu, kan kalian kondisinya baik-baik, kelihatannya dulu. Ada Sinta, ada Ratu, ada Gini. Raini, Rahma, Maliana, Rahma belum pada aktif. Alena. Oh, wajahnya dimunculin dulu. Munculin dulu nih, Biar... Ali, Hasna, Rosalin, Bayu, Deden, mana Den? Tadi wajahnya Den. Ada backgroundnya aja, nama orangnya nggak ada. Ira, Yusi hilang kemana? Saya backgroundnya aja. Susahnya. Tuh, gaya. 3, 2, 1. Slide 3. Slide 3. Tetap masih Marati. 3, 2, 1. Kalau misalkan tidak ada yang lagi, kita akhiri aja acara ini. Semoga bermanfaat. Kalian ke depannya ada pernyataan untuk menyusun laporan PKL dan laporan tugas dan mempersiapkan di semester 5 dan semester 6 supaya nilainya bagus, tidak ada lagi yang di-share. Jangan lupa dilihat kalender akademik supaya kalian tidak ketinggalan lagi informasinya. Akhir kata, sebelumnya diisi dulu absensi kehadirannya, ya. Ibu. Kita tutup aja acara ini dengan bacaan hamdalah bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Dedi dan Bapak dosen beserta mahasiswa semester 5 yang sudah berkenan hadir, supaya acara ini memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Sayonara. Yuk. Yang apa? Kina WA itu di grup ya lingan absensi ayo semua Habisin waktu. Tapi takkan merubah perasaanku kepadamu. Ku yakin pasti suatu saat semua akan terjadi. Kau akan mencintaiku dan tak akan pernah
Halo juga sayang. Kamu lagi di mana? Lagi di rumah aja nih. Ada apa ya sayang? Bisa tolong anterin adek nggak? Adek mau daftar kuliah nih. Loh, kok masih repot-repot sih sayang? Kan tinggal install aja aplikasi MPMB UBSI di Play Store. Aplikasi mobile PMB UBSI, solusi daftar kuliah tanpa antri, nggak bikin ribet. Kuy, buruan download dan install aplikasinya sekarang juga. Kuliah, BSI aja.